Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Mari kita ucapkan salawat kepada Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, didoakan semoga sentiasa di bawah lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing ke jalan yang diridhoinya. Dimudahkan segala urusannya. Diterima amalnya dan diampunkan dosanya. Disucikan hatinya. Dijauhkan daripada segala mara bahaya. Musibah. Sama ada musibah dunia, lebih-lebih lagi musibah agama. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini insyaallah kita akan sambung semula siri kajian kita tentang haqiqatul hayatid dunya. Hakikat kehidupan ad-dunya. Dan kita masih bicara tentang ayat-ayat yang memberikan peringatan kepada kita agar kita berwaspada terhadap al-hayatud dunya. Pada siri yang lepas, yakni minggu lepas, kita pelajari ayat yang keempat dalam bab ini. Dalam buku itu, yakni muka surat 22.
ayat yang keempat. Yang tidak ada buku, rujuk surah Al-Anfal ayat 28. Ayat 28. Saya ingin menambahkan penjelasan saya tentang ayat 28 surah Al-Anfal, yakni ayat keempat, muka surat 22 ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman dalam ayat tersebut, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dari apa yang kita pelajari minggu lepas, kesimpulan pertama, kita mesti mempunyai ilmu yang cukup, pengetahuan yang cukup untuk mengetahui akan hakikat anugerah Allah kepada kita berupa harta, benda, dan anak pinak. Kita mesti punya ilmu yang cukup, pemahaman yang betul, penilaian yang benar terhadap dua anugerah Allah ini. Sebagaimana Allah menyuruh kita menilainya. Kedua anugerah ini adalah fitnah. Fitnah itu sendiri laisat madmumah fi dzatiha. Fitnah itu sendiri bukanlah sesuatu yang tercela. Fitnah bukannya sesuatu yang tercela. Li'anna ma'naha ikhtibarun wa imtihanun. Karena maksud fitnah dalam hal ini yakni ujian. Ikhtibar wa imtihan. Dan telah berlalu ramai manusia yang berjaya menghadapi ujian ini, ujian harta dan ujian anak, sehingga hidupnya berjaya, diridhoi oleh Allah semasa di dunia dan kelak di akhirat mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar. Allah peringatkan kepada hambanya terhadap dua anugerah ini, karena dua anugerah ini punya potensi yang sangat besar untuk menjadi punca kesesatan, untuk menjadi punca tersiksanya seseorang itu jika dia gagal. Tetapi jika berjaya, Allah firmankan, di sisiku ganjaran yang sangat besar. Yang sangat besar. Baik. Yang ingin saya sampaikan di sini jamaah sekalian, satu yang ingin saya tambahkan, yakni rahasia di sebalik dirangkaikannya kalimah amwal, harta, dengan aulad, anak pinak. Harta benda dan anak pinak. Yang menakjubkan kita, di dalam Al-Quran setiap kali Allah merangkaikan anugerahnya yang berupa harta dan anak pinak, Quran selalu menyebut harta terlebih dahulu, baru sebut anak. Taqdimul amwal alal aulad. Didahulukan penyebutan harta, baru disebutkan anak. Ada rahasianya. Ya, tidak kurang daripada 24 tempat. Saya ulangi. Tidak kurang daripada 24 tempat di dalam Al-Quran. Jadi 24 kalilah maksudnya. Allah merangkaikan
kalimah anugerah harta dan anak. 24 kali. Hanya 2 kali sahaja. Atau kesemua kebanyakan 24 kali itu harta disebut dahulu, baru disebut anak. Hanya 2 kali sahaja. Anak disebut terlebih dahulu, baru sebut harta. Anak dan harta. Anak harta. Anak harta. Baru 2 kali. Hanya 2 kali. Boleh dirujuk nanti. Surah Ali Imran. 2 kali itu surah Ali Imran. Ayat 14. Dan surah At-Taubah. Ayat yang ke-24. Saya ulangi. Hanya 2 kali saja anak disebut lebih dahulu, baru sebut harta. 2 kali itu ada pada surah Ali Imran 14 dan At-Taubah 24. Selebihnya disebut anak, sebut harta, baru anak. Amwal, aulad. Amwal, aulad. Dasar. Ada rahsia yang diberikan, yang difahami oleh ulama tafsir. Kenapa disebut harta sebut dahulu? Benar, kita telah faham dan kita telah mengerti bahawa kedua-dua anugerah ini, sebagaimana firman Allah, ianya tidak lebih, melainkan sebagai fitnah. Itu kita kena pegangi dahulu. Kita kena percayai dahulu. Kita adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk melihat 2 anugerah ini sebagai fitnah. Itu terlebih dahulu. Nah, jamaah sekalian, ulama tafsir coba memahami kenapa harta disebut dahulu, baru sebut anak. Begini. Qaddama al-haqqu subhanahu wa ta'ala al-mal 'ala al-banin. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar lagi maha bijaksana mendahulukan penyebutan harta, anugerah harta atas anugerah anak. Laisa li'annahu azzu au aghla. Bukan kerana harta lebih bernilai daripada anak, tentu bukan. Innama li'annal mal amun fil mukhatab ala khilafil banin. Ini rahsia yang pertama. Kerana anugerah harta itu lebih bersifat umum terhadap mukhatabnya. Pada mukhatabnya. Artinya apa? Kullu insanin ladahil mal wa in qala. Tiap-tiap insan, manusia ciptaan Allah, pasti Allah bagi harta, walaupun sikit. Setiap manusia pasti oleh Allah diberi amalun, walaupun sikit. Amal banun, adapun anak, tidak semua orang. Tidak semua orang Allah berikan anak. Tapi semua orang diberinya harta. Jadi ini daripada segi mukhatabnya, bersifat amun. Semua orang dapat harta, tapi tak semua orang bagi anak. Sebab itu harta disebut dahulu. Wa minan nas man hurima minha. Bahkan ada manusia yang Allah halang untuk mempunyai anak hingga akhir hayatnya. Ada tu dalam ayat yang lain. Kehendak Allah lah ada yang diberi anak laki. Dengan kehendak Allah lah orang itu beri anak perempuan. Atas kehendak Allah lah orang itu beri anak laki dan perempuan pasang. Dengan kehendak Allah lah Allah bagi dia, jaga dia akimah. Akimah itu mana tidak punya anak. Ada. Kama anal banin la ta'ti illa bil mal. Li'annahu yahtaju ila zawaji wa nafaqah. Bahkan anak datang, harta pun ada.
Bila anak lahir, harta mengikutinya. Tapi bila harta datang, belum tentu anak pun lahir. Betul kan? Anak lahir, harta pun bertambah. Allah bagi rezeki. Tapi bila rezeki berupa harta datang, kita dapat, belum tentu orang tu dapat anak. Belum tentu. Sama ada mungkin, ya tidak berkeluarga, atau mungkin memang Allah ciptakan tidak mungkin punya anak. Itu satu di antara rahasianya. Rahasia yang kedua, kaitan dengan fitnah. Al-fitnatu bil mali akthar yu'inu ala tahsili syahwatil muharramat. Didahulukannya anugerah harta atas anugerah anak. Karena apa? Karena fitnah yang ditimbulkan oleh sebab harta itu lebih besar, lebih banyak, lebih besar dan lebih banyak. Bihilafil aulad, berbeza dengan anak. Tadi dinyatakan karena setiap orang itu pasti diberikan harta, mana setiap orang pasti difitnah oleh Allah dengan harta. Berbeza dengan anak. Yang Allah fitnah dengan anak hanya mereka yang dianugerahkan anak. Sementara yang Allah tidak anugerahkan anak, maka mereka pasti tidak akan tertimpa dengan fitnah anak. Fitnah anak. Lagi pula fitnah yang dikali harta lebih besar. Lahir saja manusia ini ibaratnya lah. Ya paling tidak Ustaz baliklah. Ia pasti akan berhadapan dengan amwal. Ketika ia mencarinya, ketika ia memilikinya, ketika ia membelanjakannya. Boleh dikatakan 20 jam sehari semalam. Setiap menit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, bahkan setiap saat pada menitnya. Seseorang ini berhubungan, berinteraksi dengan apa yang disebut mal. Sebab itulah ramai orang yang terpedaya dengannya. Belum punya anak, anak belum. Fitnah daripada anak belum ada, karena memang belum punya anak. Tapi harta, Allahu Akbar. Hatta ketika orang itu punya anak pun, fitnah harta lagi besar. Mungkin karena khawatir nanti jadi susah, sehingga sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan harta. Al-malu huwa aktsarul anasir ta'thiran fil hayatil insan. Harta benda itu merupakan unsur terbesar sekali. Unsur yang paling besar sekali kesannya, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Wa bisababihi yumkinu ayyasira fit tariqil huda was salah. Karena dengan harta orang menjadi baik, menjadi mulia, menjadi soleh. Tapi fitariq syaqa'i wal inhiraf fil jarimah. Dengan sebab harta juga tidak sedikit orang yang berjalan di atas jalan kenistaan, kesesatan, dan jenayah. Jenayah yang berlaku hari-hari lebih banyak berpunca daripada fitnah harta daripada fitnah anak. Anak-anak muda bergaduh, melakukan jenayah, melakukan maksiat. Itu karena fitnah harta. Anak belum ada, mereka belum ada. Dalam dunia perniagaan, orang sanggup bermusuhan satu dengan yang lain pun karena fitnah harta.
dalam dunia kekuasaan. Pun karena fitnah harta. Sebab itulah Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir terkenal, beliau menyatakan, innama kanal malu wal banun zinatul hayatid dunya. Hanya saja harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Li'anna fil mali jamalan wa naf'an. Kerana di dalam harta itu ada jamalan wa naf'an. Ada keindahan. Dunia akan semakin indah, semakin cantik. Semakin selesa kerana ada harta. Dan dalam harta juga boleh memberikan manfaat. Wa fil banini quwwatan wa daf'an. Dan dengan adanya anak, seseorang akan menjadi kuat dan ada pembelanya. Fasara zinatul hayatiyah. Sia kedua-duanya menjadi zinah. Menjadi zinah. Pelengkap kehidupan. Indah kehidupan. Saya menyampaikan, penutup jemaah sekalian, untuk membicarakan ayat ini, izinkan saya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dirawikan oleh Imam An-Nasa'i, oleh Imam Abu Daud, oleh Imam Ibnu Majah. Darajatul hadis sahih daripada Buraidah Al-Aslami. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna 'alal minbar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya kepada kami semua, kata Buraidah Al-Aslami, di atas minbar. Irja al-Hasanu wal-Husain. Tiba-tiba datang kedua cucunda Nabi, Al-Hasan wal-Husain, yang masih kanak-kanak, radhiyallahu anhuma. Datang. Alaihima qamisani ahmarani. Yang kedua-duanya memakai pakaian yang berwarna merah. Yamshiani wa yaqturani. Keduanya berjalan-jalan dan berlari sana sini. Maklum kanak-kanak. Dua cucu Nabi yang sangat comel ini. Datang ke tempat Nabi, ke masjid, Nabi sedang khutbah, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ya, namanya budak-budak. Masih kanak-kanak. Memakai pakaian berwarna merah. Mimbaini sufuf, lari di tengah, di celah-celah sof. Ya, kadang-kadang kan biasa. Lari di sof, tengah-tengah sof, lari belakang sof, depan sof. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal minbar. Melihat kedua cucunda, Hasan dan Husain, Nabi akhirnya turun daripada minbarnya. Sedang mimbar khutbah, turun daripada mimbar. Faqata'a kalamahu. Lalu baginda pun, ya, paksalah menghentikan untuk sementara khutbahnya. Fahamalahuma tuma'ada ilal minbari. Akhirnya Nabi bawa, Nabi gendong, Nabi pegang kedua cucu ini, lalu dibawanya, digendongnya, naikkan minbar. Dan Nabi meneruskan khutbahnya sambil menggendong kedua cucuna yang masih kanak-kanak. Pemandangan yang mungkin sangat aneh dan pelik jika berlaku pada hari ini.
Mungkin rasa pelik. Khotibnya sambil menggendong cucunya. Saya yakin jamaah pasti protes dan terus dicadangkan tak layak jadi khotib. Tapi ini pernah berlaku. Dan yang melakukan adalah Rasulullah. Rasulullah. Fahala thumma ada wa wada'ahuma baina yadayhi. Sampai minum lalu diletakkan di hadapannya. Nabi hadang supaya jangan lari sana, lari sini. Dan Nabi sampai terus menyampaikan khutbahnya hingga selesai. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda. Dalam khutbahnya Nabi bersabda. Dia membaca sepotong ayat yang berkaitan dengan anak. Yakni dalam surah At-Taghabun ayat 15. Nabi membaca sepotong ayat dari surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnatun." Ila akhir ayat. Innama hanya senya amwalukum, harta kamu, wa auladukum, dan anak pinak kamu adalah fitnah. Nabi sendiri membacakan ayat ini, Nabi sendiri memberitahu kepada sahabatnya, rupanya Nabi tak tahan. Fayaqulu alaihi salatu wassalam, lalu Nabi bersabda, "Fanadhartu ila hadaini sabiyyain yamsyani wa ya'turani fi qamisihima." Aku pun pandang pada dua cucuku yang lari sana, lari sini, lari sana, berkejar-kejar. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, maklum kanak-kanak. Yamsyani wa'tani fi qamisihima. Falam asbir. Aku melihat aku menjadi tidak sabar. Timbullah naluri, bukan naluri kebapaan ya, naluri keatuan lah sebab Nabi atuknya. Bukan naluri kebapaan, Nabi atuk yang sangat-sangat menyayangi cucunya. Aku pun tak sabar hatta qata'tu hadithi, sehingga aku pun menghentikan khutbahku untuk sementara. Wa rafa'tuhuma, aku pegang budak ini, lalu aku bawa ke Nabi. Mengakui pertama yang dilakukan oleh Nabi ini tidak menjejaskan sama sekali keabsahan, kesahihan, kesah khutbahnya, tak batal. Itu pertama. Kalau kita bicara segi hukum, bicara segi hukum bahwa perbuatan Nabi itu perbuatan yang sah, tidak menjejaskan khutbahnya. Dia khotib, tiba-tiba tinggalkan, dia turun ambil cucunya. Kalau kita bicara hadis dari sisi hukum, tidak jadi masalah. Hadis ini hadis sahih. Walaupun saya katakan, karena kita semua mungkin belum dapat memahami dengan baik sunah-sunah seperti ini, jika sekiranya katalah ada khotib melakukan seperti yang dilakukan hari ini, saking heboh. Pasti heboh. Bukan heboh di masjid tersebut, heboh seluruh Malaysia. Pasti ramai nanti yang bagi komentar. Sudah pastilah. Tapi kita tidak perlu khawatir. Ramainya orang berkomentar mungkin, ramainya orang yang bising tidak menjadi bukti, tidak semestinya menjadi bukti bahwa perbuatan itu salah. Jika katalah ramai orang berkomentar, ada khotib buat itu, lalu ramai orang bla 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 bla. Ini bukan jadi bukti bahwa perbuatan khotib itu salah, kan? Sebab Nabi buat. Habis, kenapa ramai orang? Ya, itu sebagai bukti bahwa masih ramai orang yang belum paham. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi bila ramai orang berkomentar, itu bukti menunjukkan bahwa masih ramai orang yang belum paham. Bukan menunjukkan bahwa perbuatan khotib tadi salah.
Itu dari segi hukum. Saya tidak bicara gitu. Saya bicara dari segi fitnah. Nabi pun, Masya Allah, tergoda. Dalam bahasa kita. Tak sampai hati, ibu cucuku datang, dipegangilah. Walha sedang menyampaikan khutbah. Dan Nabi memberitahu, hanya saja harta kamu dan anak kamu ada fitnah. Tetapi tergodanya Nabi sehingga Nabi tak sabar. Tak sabar untuk segeralah memegang atau mengambil, nyambut cucunya, tidaklah sampai melakukan kesalahan ataupun dosa. Tapi Nabi merasa, inilah salah satu ujian. Memang betul-betul aku diuji. Sehingga aku pun tak sabar. Tak sabar. Tetapi tidaklah menjejaskan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu belum lagi dalam hadis yang lain. Ketika Nabi sedang sholat, sujud, cucunya pula naik ke belakang Nabi. Nabi tidak segera bangun daripada sujud. Sahabat pun rasa pelik. Kenapa lama, sangat panjang, sangat sujud Nabi. Ada apa ke? Usai salat, ada sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa lama sangat sujudnya, tidak seperti biasa? Sungguh sangat lama. Ada apa-apa ke? Malaikat turun ke bagi wahyu? Oh tidak. Hanya karena di belakang aku ada cucuku. Dan aku biarkan dia puas. Aku tidak mengangkat, bangun daripada sujudku sehingga dia sendiri puas. Masya Allah. Sedang sholat, tapi masih sempat melayan cucu. Itu luar biasa. Yang pasti itu Nabi buat. Adapun ulama fikih nanti akan bincang. Pasti kita akan bincang. Tak batal ke? Orang sholat ingat cucu tak batal ke? Macam mana? Itu perbincangan fikih. Yang pasti Nabi dah buat. Itu yang kita kena faham. Kalau kita, batal, maknanya Nabi tak sah lah. Kalau, tak batal, kalau itu kita bolehlah sambil, tak apa, itu perbincangan fikih. Pasti akan panjang kalau bicara fikih. Saya menyampaikan betapa baginda sendiri rupa-rupanya punya ketertarikan kepada zuriatnya. Walaupun dilahirkan daripada anak perempuannya, luar biasa. Hatta sering kali kedua cucunya ini istilahnya mengganggu, ya, tanda ini quote and quote, mengganggu pengalaman ketika Nabi sedang melakukan ibadah. Sama ada ketika berkhutbah ataupun semasa sholat. Itu contoh daya tarikan anak bagi kita. Tetapi ketertarikan Nabi terhadap cucunya tadi tidaklah menyebabkan baginda melakukan dosa. Sekadar itu tidak jadi masalah. Hukumnya harus. Yang tak boleh itu jika menyebabkan orang itu terkeluar daripada ketentuan agama kita. Baik. Sekarang ayat berikutnya, ayat yang kelima. Masih berkaitan dengan ayat ini. Ayat yang kelima. Muka surat 23. Muka surat 23 ayat yang kelima. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ayat 46. Al-Kahfi. Ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya
Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu dan harta. Wal banuna dan anak pinak. Zinatul hayatid dunya, perhiasan. Sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain menjadi indah, menjadi cantik. Itu namanya zina. Zinah bagi apa? Zinah bagi sesiapa? Al-mal dan banun. Bagi al-hayatud dunya. Bagi kehidupan kita di sini dan sekarang. Sehingga kehidupan insan di dunia, jika tidak ada harta, tidak ada anak, ya menjadi tidak indah, tidak cantik, tidak sempurna. Ya, fungsinya sebagai zina, perhiasan. Kalau itu bukan tujuan, tentulah antara perhiasan yang menghias dengan benda yang dihias itu tentulah lebih penting. Rumah jamaah sekalian, rumah kita dengan langsir, takkan lebih penting langsirnya. Saya tidak yakin ada orang lebih rela kehilangan rumahnya daripada kehilangan langsirnya. Saya tidak percaya. Langsir kan hiasan. Oh, saya mati-mati tak apalah, saya kehilangan rumah pun tak kisahlah. Asal jangan kehilangan langsir saya. Atau umpamanya, ada orang banyak, ya namanya saja kurtun, subang. Kurtun subang. Anting-anting. Itu kan zina. Mana yang lebih penting? Kurtunnya, subangnya, ataupun telinganya? Takkan orang, apalah, saya kehilangan penting tau. Subang penting, anting-anting penting. Saya lebih rela kehilangan subang daripada kehilangan telinga. Saya ingat itu terbalik orang seperti itu. Terbaliklah. Kan lebih baik punya telinga daripada tak punya. Saya lebih baik kehilangan saya lebih suka pada bedak. Lebih baik saya kehilangan muka daripada kehilangan bedak. Subhanallah. Wal baqiyatus salihatu, dan sesuatu yang baki, yang kekal. Baqiyat mana sesuatu yang kekal. Dia tidak bersifat sementara. Kewujudannya akan terus menerus. As-salihat, yang baik. Khairun, kebaikan. Inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Apanya yang baik? Thawaban, balasannya. Wa khairun amala, dan ia sebaik-baik apa yang diharapkan. Wal baqiyatus sholihat, dan al baqiyah yang sholihat itu adalah sebaik-baik ganjaran di sisi Tuhanmu dan sebaik-baik harapan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat ini Allah hendak memberitahu kepada kita nasihat, pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Apa nasihat itu? Nasihat ini diberikan oleh Allah dalam ayat 46 ini selepas Allah
memberitahu kepada kita bahwa apa saja yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik berupa anak dan harta dan anak tak lebih daripada sekedar zinatul hayat dunia. Kalau jamaah lihat ayat sebelumnya itu cerita harta benda kemewahan dunia yang Allah berikan pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, jadi ayat ini sebenarnya tidak berdiri sendiri ya. Bila kita hendak memain ayat yang ke-46, kita kena baca ayat sebelumnya. Karena ini sambungan dia. Ada tanasub. Ayat sebenarnya cerita tentang kemewahan al-hayatud dunia yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik kafir. Yang kadang-kadang kesenangan dan kemewahan hidup di dunia yang Allah anugerahkan kepada orang kafir ini kadang-kadang atau mungkin sering mengusik, mengganggu hati orang-orang yang beriman yang belum kuat imannya. Kadang terusik, terganggu hati orang mukmin, iman orang mukmin terganggu, imannya belum kuat lah. Beruntunglah orang kafir itu, senang hidupnya. Kita ini orang mukmin kenapa lah susah? Kenapa Allah bagi kita susah sementara kafir? Mungkin akan terusik. Lalu Allah bagi nasihat kepada orang mukmin melalui ayat ini. Seakan-akan Allah berfirman, orang mukmin, kamu tahu tak? Kemewahan hidup yang aku anugerahkan pada orang kafir itu hanyalah zina. Esok lusa akan hilang. Akan hilang. Hari ini mereka seronok dengan zina itu, esok lusa dia akan menderita dengan zina yang sama. Jadi kamu tidak perlu iri. Sedangkan yang kamu amalkan, amal soleh yang kamu perbuat, itu ada nilai kekal. Akan membahagiakan kamu di sini dan di sana. Itulah. Jadi supaya orang mukmin tahu bahwa apa yang Allah berikan pada orang-orang kafir zinatul hayat itu anna ila zawal, dia akan lenyap. Jadi ayat ini sebetulnya ibrah, mauizah yang Allah berikan kepada orang mukmin lebih kurang sama dengan pengajaran yang Allah berikan kepada orang mukmin dalam ayat 196 surah Ali Imran. Tolong dirujuk sekejap saja. Ali Imran 196. Sama. Bentuk ibrahnya sama. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ali Imran 196. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil. La yaghurrannaka, jangan sekali-kali memperdayakan engkau wahai Muhammad. Taqallubul ladzina kafaru, kebebasan bergerak orang-orang kafir. Pergi balik, keluar masuk rumah, keluar masuk, pergi balik luar daerah, senang lenang, tak ada gangguan. Di rumah tak ada gangguan, keluar rumah tak ada gangguan, pergi tak ada gangguan, selamat, bebas. Sementara orang mukmin pada masa turunnya ayat ini tidak bebas. Di rumah orang kafir ganggu, keluar orang kafir tangkap, pergi jauh kena kidnap, balik tinggal nama, berniaga di luar kena kacau. Jadi betul-betul keadaan hidup orang mukmin dan orang kafir saat turun Al-Quran ini tidak sama. Orang kafir bebas, aman, senang lenang. Bebas bergerak ke sana kemari tanpa ada rasa takut. Sebenarnya si mukmin
Hidupnya mencekam. Ini period Makki ya, ketika masih di Makkah. Jadi Allah ingatkan kepada Muhammad dan juga pengikutnya yang baru meluk agama Islam, yang imannya tentulah belum sekuat mana. Karena Allah Maha tahu. Ada di kalangan orang mukmin yang merasa iri. Kenapa lah? Kita ini katanya kekasih Allah. Kita ini memeluk agama yang benar. Kenapa hidup kita susah? Hidup kita merasa tak selamat, serba ketakutan, keluar rumah takut. Sementara si kafir, ini musuh Allah, agamanya, agama yang salah. Kenapa mereka hidup senang? Jadi, supaya orang mukmin ini tidak terganggu hatinya, terusik, sedih, lalu cemburu kepada kesenangan orang kafir, Allah ingatkan ayat ini, jangan sekali-kali kamu kebebasan orang kafir bergerak itu memperdayakan kamu. Jika kamu merasa kurang bertuah atau tidak bertuah memeluk agama Islam. Kesenangan yang aku berikan kepada mereka itu hanya mata'un qalilun. Sikit saja. Sekejap sahaja. Wa inna ma'adallahu lil mu'minina khairun indallahi khairun amala. Sedangkan apa Allah kata, apa yang aku sediakan buat kamu wahai orang beriman, jika amal kamu soleh dan berkekalan, ada nilai kekal, ganjaran yang aku sediakan lebih baik. Ganjaran yang aku sediakan bagi kamu lebih baik. Jadi dalam ayat ini Allah akan buat perumpamaan. Mana yang lebih baik? Zinatul hayatid dunya, dengan banyaknya kekayaan, anak pinak, kekuasaan, nama dan sebagainya, bla 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 bla, yang bila-bila masa saja akan lenyap dan hilang daripada mereka. Kemudian mereka di akhir akan dipertanggungjawabkan oleh Allah jika gagal masa mengurusnya di dunia. Ataupun yang lebih baik itu yakni al-baqiyatus sholihat. Amalan yang baqi, yang kekal, as-sholihat, dan yang baik. Jamaah sekalian, tentang al-baqiyatus sholihat, banyak riwayat yang sahih, maksudnya yakni kalimah thayyibah. Baik. Al-baqiyatus sholihat dalam ayat ini menurut kebanyakan jumhur ulama yakni al-kalimatut thayyibah, al-ma'turat fadluha. Contohnya, Imam Malik bin Anas di dalam kitab hadisnya Al-Muwatta daripada Imarah bin Sayyad daripada Sa'id bin Musayyab, dia mendengar bahwa yang dimaksudkan al-baqiyatus sholihat itu ialah ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ada dalam matan yang ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian juga dalam riwayat Imam An-Nasa'i daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru minal baqiyatis sholihat. Perbanyakkan oleh kamu daripada mengucapkan al-baqiyat as-sholihat.
Qila, lalu ditanyakan, ya Rasulullah, ma hiya al-baqiyat sholihatu, apa ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, at-takbir, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, dan hauqalah. Oh, baqiyat sholihat itu yakni kalimah takbir, Allahu Akbar. Kalimah tahlil, la ilaha illallah. Kalimah tasbih, subhanallah. Kalimah tahmid, alhamdulillah. Dan hauqalah, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Demikian juga dalam banyak riwayat Imam Qatadah, dalam hadis At-Tirmizi, dari hadis Ibnu Majah dari Abi Hurairah, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Turudi, hadisnya sahih. Boleh disimpulkan kalimah baqiyah al-baqiyatu sholihah yakni ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ditambah la haula wala quwwata illa billahil azim. 4 pun boleh, la haula quwwata illa billahil azim. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dia menyatakan ma baki apa namanya nanti saya jelaskan yang itu nanti lambat sikit. Di dalam hadis Ibnu Majah maksud saya Abi Hurairah radhiyallahu anha, Rasul SAW bersabda pada Abi Hurairah, marra bihi wa yaghris. Abu Hurairah, Nabi berjalan, jumpa Abu Hurairah yang itu sedang menanam satu ya pokok lah, tak tahu pokok apa. Lalu Nabi bersabda pada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, malladhi taghris? Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu tanam tuh? Nabi tidak melarang, Nabi hanya ingin tanya, apa yang kamu tanam tuh? Qultu gharasan, ya Rasulullah, ini aku sedang menanam pokok ini. Tanam pokok lah. Dikorek-korek, aku nak tanam pokok ya Rasul. Tentulah inginkan hasilnya. Bagus, tanam pokok ingin hasilnya. Lalu Nabi memberitahu pada Abu Hurairah, ala adulluka ala gharasin khairun min hadza. Abu Hurairah, mau tak kamu aku beritahu tanaman yang lebih baik daripada apa yang kamu tanam? Apa yang kamu tanam itu baik. Tapi mau tak aku beritahu yang lebih baik? Maknanya teruskan tanaman kamu karena itu baik. Tapi jangan tinggalkan menanam yang lebih baik. Begitu maksudnya. Bala, ya benar Rasul. Ya. Aku mau ya Rasul. Apa agaknya tanamannya lebih baik? Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Yaghrisu laka kulli wahidatin sajaratan fil jannah. Bila kamu mengucapkannya, kata kita subhanallah, bermakna kamu menanam satu pokok di surga. Alhamdulillah, kamu tanam sebatang pokok di surga. La ilaha illallah, kamu tanam lagi pokok. Allahu akbar, kamu tanam lagi sebatang pokok di surga. Itu baru sekali. Kalau banyak kali, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sama betul dengan kisah ketika Nabi Mi'raj, jumpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memberitahu pada baginda Nabi, wahai Muhammad, beritahu pada umatmu, surga ini tanahnya sangat subur. Subur, tanah surga sangat subur. Hendaklah kamu galakkan umatmu rajin menanam. Karena tanahnya subur. Letak aja tumbuh dan hasilnya sangat banyak. Nabi memberitahu pada Rasulullah supaya umatnya rajin menanam pokok di surga. Apa tanaman itu? Al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Bukan tanaman pokok yang ditanam Abu Hurairah itu tidak baik, baik. Nabi kata yang lebih baik. Gitulah. Bila Nabi kata yang lebih baik, maknanya yang dilakukan Abu Hurairah itu baik, dan Nabi maukan Abu Hurairah pun punya tanaman yang lebih baik. Begitu maksudnya. Baik, sekarang saya nak sampaikan bandingannya. Zinatul harta benda itu adalah zinatul hayati dunya. Oke, sudah jelas. Sementara baqiyatus sholihat itu lebih baik. Jadi ada, mari kita buat muqaranah. Mari kita buat muqaranah. Ya mas sekalian, agak-agak berapa lama boleh bertahan zinatul hayati dunya? Agak-agak. Kesenangan hidup dengan sebab harta sekejap pasti berlalu. Pujian orang terhadap kita atas kejayaan dunia, ya insya Allah sedikit masa orang sudah lupa lagi. Kepuasan kita mencapai cita-cita kita, kata dapat itu bla bla, ya mungkin hanya masa menerimanya. Sebulan kita dah lupa. Bahkan dahulu pernah saya contohkan, seorang pemain bola berjaya lah skor, menyebabkan timnya menang, last minute pula 1-0, sehingga pasukannya menjadi juara, melompat-lompat dah, macam boleh terbang saat itu. Karena dengan sebab kejayaannya, pasukan gol, menit-menit terakhir, pasukannya menang, menjadi juara. Juara dunia pula tuh. Luar biasa. Melompat-lompat macam hilang ingatan lah, lupa daratan. Berapa lama agak-agak kepuasan tuh. Ketika kepuasan keserukan yang luar biasa. Adakah 1 minggu masih begitu juga? Adakah 1 minggu selepas itu bangun tidur masih kalau terus waktu 1 minggu saya ingat malah ditangkap polis, masukkan. Sekejap aja. Tak mungkin orang akan terus senyum, memanjang. Bergelak memanjang karena kejayaannya. Sekejap. Hari ini orang panggil kita, jamaah sekalian. Katakanlah, ini minta maaf sebagai contoh. Hari ini orang hormati kita. Panggil kita mungkin dengan berbagai gelaran-gelaran duniawi. Kita diberi gelaran, macam-macam gelaran. Sama ada gelaran-gelaran kesarjanaan kita. Title kesarjanaannya. Profesor, doktor, katakanlah engineer, al-hajj, al-hafiz, al-bla bla bla, katakanlah. Wah, panjang gelaran kita. Atau mungkin gelaran-gelaran pingat jasa. Oh, yang macam-macam. Berapa lama agaknya kita pakai? Adakah ini berlaku di akhirat? Atau di alam kubur kita masih akan dipanggil oleh malaikat seperti gelaran, seperti orang memanggil kita di dunia? Sama sekali tidak. Begitu kita masuk alam kubur, semua gelaran, panggilan orang dunia pada kita tiba-tiba hilang. Hilang sama sekali. Di akhirat, jangan tanya, di akhirat tidak ada yang dipanggil apa umpamanya, al-mukarram, yang dihormati, yang tak ada. Hilang. Sama sekali hilang. Sekejap. Tak berlaku lagi. Sementara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, disitulah baru seseorang dapat menikmati hasilnya. Di dunia mungkin belum nampak. Begitu masuk alam barzakh, Masya Allah, rupanya sudah tumbuh. Pokoknya aku tanam sudah tumbuh. Iya, kita menanamnya di sini.
Syaratnya ikhlas yang kita akan jelaskan insya-Allah kalau ada peluang nanti saya jelaskan. Kenapa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula quwata illa billahil azim disebut al-baqiyat sholihat. Yang hingga kekal di surga. Siapapun penanamnya, sama ada berpangkat tak berpangkat, orang kampung, orang bandar, orang miskin, orang kaya, orang Arab bukan Arab, lelaki, perempuan, bandar atau kota, siapa yang punya tanam ini nanti akan metik buahnya di surga. Kemuliaan seseorang di surga, perbezaan darjah seseorang di akhirat, karena al-baqiyatus sholihat, bukan karena al-zinatul hayatid dunia. Di dunia mungkin orang boleh berbeza. Dan perbezaan seseorang di dunia, apalagi kalau kita ukur dengan kehidupan dunia, ya mungkin karena status sosialnya, karena kadar kekayaannya, karena kedudukannya, karena kekuasaannya, karena darah keturunannya, karena tempat tinggalnya, karena jenis kendaraannya, karena bla 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 bla. Itu semua adalah ukuran zina. Kita boleh lihat ya mas ya. Memakai baju yang branded. B memakai baju pasar malam. Kita pun kan, oh ini mesti yang branded, ini orang yang kan gitu kan. Kan nilai seseorang tiba-tiba terletak pada hiasannya. Itu dunia. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Kita kagum, oh Masya Allah. Dia besar kita, dia mestilah. Ini patut kita tengok kendaraannya. Sementara yang satu ya pula datang naik basikal. Apalah. Basikal you cari sendiri tempatnya. Zina itu zina. Tidak seseorang nilainya terletak pada apa yang melekat. Faktor luaran yang melekat. Bila faktor luaran yang melekat itu lenyap, dia tidak ada nilainya lagi. Sementara al-baqiyatus sholihat itu sesuatu yang boleh memberi nilai pada diri seseorang dan dia tidak akan berpisah. Saya itu disebut baqi. Baqi itu menekan kekal. Jadi ia memberi nilai pada seorang dari dalamannya. Saya itu di dunia Allah pandang mulia, walaupun mungkin manusia tidak memandangnya mulia. Di akhirat Allah pandang mulia, malaikat pandang mulia, hatta ahli neraka pun memandang orang ini bertuahnya orang itu. Semua masuk surga. Kenapa? Karena kemuliaan dirinya, sesuatu yang dicari untuk memuliakan dirinya, itu bersifat baqiyah, kekal, faktor dalamannya, dah sebati dengan dirinya. Sementara al-malu wal banu yang zina tadi, ia hanya melekat, ditempel. Minta maaf ya macam makeup lah. Contoh mudah makeup. Ya karena pakai makeup ya nampak luar biasa. Namanya makeup. Ada kawan borak-borak itu saya masih terkesan ya. Ini agak lama. Borak dan kawan yang sudah agak lama, borak sana, borak sini, tiba-tiba. Ya kita ini betul-betul hidup pada zaman yang sangat mengagumkan, kata kawan saya. Dulu lah ini, lama tahun 90-an. Macam mana pula? Ya tak guna. Allah yang maha mengasihi, maha penyayang. Macam-macam ilmu dan kemahiran yang Allah anugerahkan pada hambanya. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tengok. Luar biasa. Siang hari orang ini boleh dinilai, dilihat ya orang sangat sempurna. Tapi malam hari, mungkin kita melihatnya pun ketakutan. Dulu ada kawan lah, tentara UIA sama si ingat tuh. Hampir 8 bulan, 9 bulan itu cerita. Apa sih? Coba Anda bayangkan, coba lihat saya.
Mungkin sekarang ini 30 tahun dahulu. Sekarang ini mungkin sudah ada siang hari, dianggap orang yang paling perfect, paling sempurna. Apa tidaknya? Rambutnya indah sungguh. Matanya indah sungguh. Giginya sempurna, hidungnya mancung sempurna, tangan sempurna, sempurna apa yang tak sempurna. Betul-betul makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Semua orang tertarik. Tapi malam hari akan menjadi makhluk yang paling menakutkan. Kenapa? Iya, karena bila nak tidur, rambut yang cantik siang harinya rupanya rambut palsu ditanggalkannya. Lah, rupanya wig. Mata yang macam bola bersinar-sinar ditanggalkannya. Rupanya hanya mata palsu. Hidungnya yang mancung pun ditarik-tarik tanggal-tanggal. Tercabut karena rupanya hidung palsu. Gigi palsu. Telinga palsu. Tangannya pun rupanya dicabut karena rupanya tangan palsu. Kaki palsu. Coba kalau Anda lihat orang seperti itu. Tapi masih hidup. Rambut tak ada, mata tak ada, hidung tak ada, gigi tak ada, tangan tak ada, kaki tak ada. Dan masih hidup. Kalau Anda lihat, takkan takut. Iyalah, takutlah. Tapi siang luar biasa. Macam mana? Ada zina. Tengok. Jadi dia hanya dipandang dari luar. Bila yang melekat itu lenyap, hilang, tanggal, nampaklah aslinya. Ada atau tidak nilainya. Subhanallah. Sebab itu kalau kita ingin menjadi orang yang ada nilainya di sisi Allah, carilah sesuatu yang boleh memberi nilai kepada kita ini yang melekat pada diri kita. Sebati dengan diri kita. Letak dalam hati kita. Sehingga memancar keluar. Bukan ditempel di luar. Kalau kita tempelkan di luar, seperti zinatul haidun aja, ya habislah, hilang habis. Baqiyat sholihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula quwata illa billah. Bila itu diamal jemaah sekalian, dan bukan hanya dihafal, bukan dibaca, diamal. Sehingga hidup kita betul-betul terpandu, dipandu, diarah oleh kalimah-kalimah ini. Orang ini sangat-sangat tinggi nilainya. Mulia hidupnya. Di dunia menurut pandangan Allah dan penduduk langit. Walaupun mungkin tidak dalam pandangan manusia. Mungkin. Tetapi di akhirat masuk alam kubur, alam akhirat, orang ini mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan orang di akhirat. Termasuklah orang kafir pun iri nanti melihat orang ini. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal. Dia tertanya-tanya di neraka. Mana uang nih? Uang yang dahulu kami hina di dunia, yang kami bully di dunia. Tak ada kami jumpai di neraka ini. Ini sama ada kami tak jumpa ke atau memang mereka ini tak ada di neraka? Mereka nak cari Bilal bin Rabah. Mana Bilal bin Rabah? Tak ada di neraka. Wah, di dunia dahulu istilahnya tak ada nilai langsung. Mana Sumayyah yang kami bunuh di dunia? Istri kepada Yasir. Mana Yasir suaminya? Ini orang-orang yang tidak ada nilainya dalam pandangan kami di dunia. Sepatutnya ia berada di neraka. Tapi kenapa kami tak jumpa di neraka? Adakah kami yang tak jumpa? Atau mereka memang tidak ada di neraka? Subhanallah, orang-orang yang mereka hinakan di dunia. Karena bagi mereka nilai seorang hanya pada yang melekat, pada hiasan luaran. Sebenarnya di akhirat, orang-orang ini berada di surga yang sangat mulia. Sehingga Abu Jahal pun merasa iri. Sungguh mulia kamu, wahai Bilal bin Rabah. Sungguh mulia kamu, wahai Sumayyah. Sungguh mulia kamu, wahai Abu Dar Al-Ghifari. Sungguh mulia kamu, wahai Abu Dahdah. Sungguh. Ini baqiyat sholihat. Sebab itulah jamaah sekalian,
Alangkah bertuahnya seseorang yang Allah anugerahkan harta benda yang banyak, kesehatan yang berpanjangan, ilmu yang luas, kekuasaan yang hebat, pokoknya yang hebat, anak pinak yang ramai dan berjaya. Kemudian kesemua hiasan dunia tadi dijadikan kendaraan, dijadikan tunggangan untuk mewujudkan filosofi hidup. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Tetapi kalau harta benda dan segala macam tadi hanya dijadikan zina, melekat di luar, sementara yang dihias tidak ada nilainya, subhanallah. Sebaliknya, jika yang dihias itu sudah bernilai, walaupun hiasan luaran ini tidak banyak, ya mulia. Lebih-lebih lagi bila yang dihias ini sudah mulia, dihias pula dengan hiasan luar, lagilah mulia. Tapi jika yang dihias ini tak ada nilainya sama sekali, bubolah makeup, hiasan yang paling hanya nampak cantik sekejap, ada nilai sekejap. Sekejap itu yakni di dunia inilah. Bila meninggal sudah tidak laku lagi di alam barzakh. Itu bandingannya. Yang satu hanya bersifat sementara, sementara yang satu adalah berkekalan. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada kita, kejarlah kedua-duanya, atau jadikanlah zinatul al-malu wal banuni sebagai kendaraan. Jangan hanya sebagai zina. Betul ia zina. Allah sendiri yang kata. Tapi ingat, ia bersifat sementara. Jika kita tak mahu harta benda yang sifatnya zina, yang sifatnya sementara, kita tak mau sementara ingin jadi kekal, ubahlah ia supaya bersifat kekal. Harta akan bersifat kekal ke akhirat. Begini, bagaimana caranya? Ada satu peristiwa. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Saya tidak tahu sama ada hadis ini kita mampu mengikutinya. Adakah sunnah Nabi yang satu ini kita mampu mencontohinya, telah mencontohinya atau belum, yaitu ada jadi tugasan kita. Jadi tugasan kita. Begini. Rasul sallallahu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berkata, "Annahum dhabahu satan." Yakni waktu itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Ya, untuk dihidang lah maksudnya. Sekali masak besar, sembelih kambing, dihidang, untuk keluarga dan belakang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas sembelih kambing, dilapah-lapah, di ini bla 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 semualah diringkas cerita. Lalu Nabi tanya. Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha istrinya. Ya Aisyah, ma baqiya minha? Ya Aisyah, aku dengar bahwa hari ini kita menyembelih kambing. Ma baqiya minha? Apa yang baki? Apa yang tersisa daripada kambing yang disembelih hari ini, wahai Aisyah? Baki itu yang sisa, yang dalam bahasa terjemahan mudah yang tersisa. Baki kan. Makna kedua baki mana yang kekal.
Bako yabki maknanya sisa, bekas, yang tertinggal, atau yang kekal. Ya Aisyah, apa yang terbaki ya? Ini kambing yang kita sembelih hari ini. Qalat. Aisyah menjawab. Ma baqiya minha illa katifuha. Ya Rasul, nampaknya kambing yang kita sembelih hari ini tidak ada yang tersisa ya Rasul. Tidak ada yang baki kecuali bahunya ya, bau kambing. Bau kambing ini macam apa maksudnya ya? Bahunya itu mungkin pangkal kakinya agaknya ya. Ya, mana tinggal sedikit lah. Daging yang sedikit itu pun yang ada di pangkal kan kambing ada lengan ya, yang kakinya lah. Bukan kakinya dengan pohonnya, bukan. Sedikit. Itu aja ya Rasul yang bagi itu, ya bau kambing ya. Jadi pun. Aisyah kata itu yang terbagi, yang tersisa. Apa jawab Nabi ketika mendengar kambing yang disembelih rupanya banyak semua disedekahkan tadi. Yang tinggal hanya bahu kambing tadi. Nabi malah menjawab, baqiya kulluha Aisyah ghairu katifiha. Kalau begitu ya Aisyah, semuanya kekal, semuanya tersisa. Yang tak tersisa, yang tak kekal, ini bahunya ini. Pelik ya. Aisyah kata, ya Rasul, yang baki, yang tersisa hanya baunya. Yang lain dah beda. Nabi malah jawab, tidak ya Aisyah, semuanya kekal. Yang tak kekal, ini yang baunya yang tak kekal. Kenapa? Karena yang bahunya itu nanti akan dimakan. Dan dimakan tak kekal. Sementara yang lain telah disediakan, itu yang kekal. Boleh kita melihat kambing yang kita sembelih seperti Nabi melihatnya. Sembelih seekor kambing, kono nak dimakan, jadi kenduri keluarga. Ketika tuan rumah nak makan, tinggal apa yang tinggal? Nah, ini tinggal apa namanya lidahnya. Tinggal lidah kambing katanya. Tinggal lidah. Kalau Nabi yang tanya, tinggal lidah ya Rasul. Nabi, oh tidak. Semuanya kekal. Yang tak kekal lidahnya ini. Sebab lidahnya ini kita akan makan. Sehingga Buya Hamka pernah berkata begini. Ini kata Buya Hamka dalam tasawuf modern. Saya masih ingat. Beliau mengajar. Harta yang kamu makan, kita makan nanti. Itu akan menjadi kotoran. Betul kan? Semua harta yang kita makan, yang kita minum, itu akan jadi kotoran. Dan tak perlu menunggu masa yang lama untuk jadi kotoran. Harta yang kita tinggalkan, kita tinggalkan, itu akan menjadi warisan. Pusaka. Sementara harta yang kita sedekahkan, kita bagi itulah yang akan jadi bekalan. Itu yang baki. Jadi yang baki rupanya bukan yang kita tinggalkan. Yang baki itu yang kita berikan. Itulah Rasulullah SAW. Yang kita makan jadi kotoran. Yang kita tinggalkan, kita simpan, bla bla bla, jadi warisan. Dan warisan bukan untuk kita. Banyak sedia warisan tak ada kena-mena dengan kita. Mana yang baki? Yang tersisa mana yang untuk kita? Yang kekal mana? Yang kekal yang kita belanjakan, yang kita infakkan. Itu yang baki di akhirat. Allah ingatkan dalam ayat ini seperti itu. Dan Nabi malah tersenyum ketika Nabi melihat kambing yang disembelih oleh keluarganya, yang baki hanya bau kambingnya. Mana tinggal sedikitlah dagingnya.
Di mana Aisyah menilainya, ya habis ya Rasul, habis, mau dah habis, yang baki ni aja. Tinggal ini yang baki. Oh tidak ya Aisyah. Semuanya baki, semuanya kekal. Yang tak baki ini, yang tak kekal ini yang tinggal sikit. Setelah ini kita akan makan. Dan kita makannya akan jadi kotoran. Masya Allah. Saya ingat hadis yang seperti inilah yang mestikan. Sunnah yang sebenarnya paling susah kita melakukannya. Ingat ya, ini sunnah Nabi itu. Itu bila sunnah Nabi itu kena segala-galanya. Gaya hidup Nabi. Tradisi Nabi yang diucap, yang dibuat. Jangan sebut sunnah Nabi ini hanya masalah ibadah, ritual. Jangan. Jangan sekali-kali memahami sunnah Nabi. Jika sunnah Nabi hanya masalah ibadah ritual. Solat, zakat, puasa, wudhu, zikir. Bukan. Coba sunnah yang macam ini. Saya yakin ramai daripada kita yang masih belum sempurna mencontohinya. Melihat harta benda, zinatul hayat dunia seperti itu susahnya luar biasa. Kalaulah sunnah yang berat ini, yang seberat ini sudah dapat dicontoh, dilaksanakan, ya sunnah-sunnah Nabi yang lain yang lebih ringan, pasti akan lebih mudah. Pasti akan lebih mudah. Karena bayangkan ya, Dhabahu saat mereka sembelih kambing, Nabi tanya, apa yang tinggal nih? Ya Rasul, seakan ka'annahu arafa annahum qad sadaqatu. Nabi tanya tadi, sebenarnya Nabi sebenarnya dah tahu dah bahwa rupanya disedekahkan semuanya. Tapi Nabi tanya untuk mengetahui apa jawaban mereka. Setelah tanya jawabannya malah ma baqiya ila katifya. Ya Rasul, tak ada yang bagi, tak ada yang tersisa. Ni yang tinggal ni aja. Ni bau kambing, baunya. Al-katif sayun yasir. Ini merupakan benda yang sedikit. Yang lain sudah habis. Hadza yadullu ala kathrati batin Nabi. Ini merupakan bahwa Nabi ini betul-betul melihat harta. Tidak dijadikan zinah yang menempel di luar. Menempel dalam tubuh kita. Di sini. Tapi harta benda Nabi jadikan baqiyat solihat. Nabi bubuh padanya, letak padanya nilai yang menjauhkan ia kekal abadi. Tidak akan hilang, tidak akan lenyap hingga jumpa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, disediakan pada orang yang perlu. Dan kesimpulannya sebenarnya tadi, saya tertarik dengan ucapan Dr. Hamka dalam pelajaran tasawuf moden. Tuan-tuan dan puan-puan katanya, bapak-bapak dan ibu sekalian, harta yang kita makan, ibu bapa, akan menjadi kotoran besok hari. Yang kita kumpul-kumpul, simpan, itu jadi warisan. Bukan untuk kita, untuk orang lain. Kita penat sekali mencari, tapi untuk orang lain. Nanti orang lain, anak itu nanti cari lagi untuk anak. Sampai bila? Apa bagian kita? Rugi kalau kita mencari, tapi kita tak dapat bagian. Tadi yang kita makan, itu bagian kita, tapi kan jadi kotoran. Jadi kalau tak mau jadi kotoran, yang kekal, dan nanti kita berganda-ganda, bubuh, ubah, supaya menjadi baqiyat sholihat. Itu untuk harta dan anak. Kalau anak jadi waladun sholihun lah. Kalau harta jadi sodaqotun jariyah. Adapun baqiyat sholihat, seperti mana yang saya tadi dalam hadis Nabi, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ya insyaallah lah, nanti bila ada kesempatan saya ingin jelaskan kenapa kalimat ini menjadi tanaman surga yang kita tidak boleh mengabaikannya. Ucapkan bila-bila masa. Lebih-lebih lepas solat. Adakah ada waktu-waktu yang ditentukan, yang secara khas ditentukan untuk mengucapkannya? Tidak sama sekali. Zikrullah dengan subhanallah ini tidak ditentukan masanya.
Walaupun ada waktu-waktu yang digalakkan, kita amat digalakkan untuk mengamalkannya. Contohnya lepas sholat. Ya mungkin kita terperangkap dalam trafik jam, daripada temenung sana sini menyesali mengenai ya sudah. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Penuh dengan kesedaran, penuh dengan penghayatan. Agar hidup betul-betul dipandu oleh ucapan-ucapan ini. Hidup kita dipandu oleh ucapan subhanallah. Hidup kita dipandu oleh ucapan alhamdulillah. Hidup kita diarahkan oleh ucapan la ilaha illallah. Hidup kita menjadi cantik dan terhias dan hiasan Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. InsyaAllah bila kesempatan nanti akan saya jelaskan sedikit rahasia ucapan ini. Jemaah sekalian, nampaknya itu saja yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.